Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita masih bisa diberikan nikmat merasakan melewati bulan Rajab, yang mana pada momen bulan Rajab ini banyak sekali peristiwa bersejarah yang perlu kita resapi, perlu kita ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Di antaranya yang sering kita dengar, sering kita nikmati tausiah-tausiahnya adalah momen Isra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, momen peristiwa Isra Mi'raj ini adalah momen yang luar biasa. Ini merupakan mukjizat, bagian dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang fenomenal. Kenapa dikatakan fenomenal? Karena ini terjadi di masanya yang belum mengenal pesawat terbang, yang belum mengenal roket, belum mengenal Apollo, yang orang memberangkatkan dari bumi ke bulan. Ini masih orang mengenal alat transportasi berupa onta. Nah, namun pada masa itu sudah terjadi peristiwa yang luar biasa. Allah memberangkatkan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah isrokan, dari memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam gitu. Nah, fenomena ini luar biasa dan ada yang menarik di sini. Menariknya apa? Menariknya adalah ketika Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, total kemudian naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi hingga ke Masjidil Haram ke Mekah, itu hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 malam saja. Ini waktu yang sangat singkat, yang dirasa itu sangat mustahil di masanya. Artinya apa? Artinya di sini Allah memberikan jalan pintas atau jalan cepat kepada Rasul. Allah memotong waktu perjalanan yang biasanya mungkin bisa ditempuh berminggu-minggu, perjalanan normal, tetapi Allah potong waktu itu hingga bisa melewati waktu kurang dari 1 malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, artinya apa? Artinya di sini kalau kita ingat, teman-teman ingat bahwa mungkin ada orang yang melintasi ruang dan waktu. Nah, di sini Rasul kita telah melintasi ruang dan waktu. Belum sampai di situ. Ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian berkumpul Nabi dan Rasul. Berkumpul mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa. Rasul-rasul yang pernah hadir, nabi-nabi yang pernah hidup di masanya, hadir melakukan sholat berjamaah yang diimami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, mereka melakukan sholat berjamaah, yang mana Nabi Adam hadir, Nabi Ibrahim hadir, Nabi Isa hadir, dan nabi-nabi yang lain hadir bersama Rasul. Mereka hidup, mereka wujud, mereka nyata hadir. Mereka hadir, bagaimana caranya mereka hadir? Apakah mereka sudah mati lalu dibangkitkan oleh Allah lagi? Tidak. Tapi mereka hadir di melewati ruang dan waktu yang berbeda. Nabi Ibrahim hadir melewati, memang di masanya, di masa Nabi Ibrahim hadir, namun Allah memperjalankan Nabi Ibrahim, memotong atau melintasi ruang dan waktu hingga sampai di masanya Nabi Muhammad. Begitu juga nabi-nabi yang lain, Allah memotong masanya hingga sampai di masa Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya di sini Rasul mendapatkan mukjizat yang luar biasa hingga merasakan nikmat
multiverse ya. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film Avenger, pernah nonton ya. Jadi ada dunia yang berbeda. Jadi ada dunia satu, ada dunia yang ya. Barangkali mungkin itu yang terjadi di prosesi Isra wal Mi'raj. Namun yang mau kita bahas hari ini adalah bukan itu saja. Ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, setelah mengimami itu, lalu Rasul diangkat, diperjalankan lagi, di mi'rajkan hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul melewati menyaksikan proses bagaimana keadaan surga neraka, mulai dari langit ke-1, kedua, ketiga hingga langit ke-7. Nah, yang menarik di sini adalah apa? Yang menarik di sini ternyata Rasul sudah mendapatkan gambaran surga dan neraka. Gambaran surga dan neraka dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kalau kita pelajari mulai dari awal, mulai dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, mengimami para nabi dan rasul yang mereka hadir di ruang dan di waktu yang berbeda. Mereka hidup di waktu yang berbeda, di elemen multiverse yang berbeda. Hingga Allah perjalankan sampai ke Sidratul Muntaha. Artinya apa? Artinya di sini terjadi proses sokat atau jalan pintas. Jalan pintas yang hingga peristiwa itu terjadi. Sampailah Rasul mendapatkan gambaran, yaitu bagaimana surga, bagaimana neraka. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang mau kita bahas di sini adalah ternyata jalan pintas itu ada. Jalan pintas untuk menuju, begitu juga jalan pintas untuk menuju surga. Nah, makanya hari ini akan kita bahas tentang bagaimana jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Nah, menarik kan? Bagaimana dari peristiwa Isra wal Mi'raj tadi kita bisa menarik kesimpulan ternyata di dalam kehidupan ini ada yang namanya jalan pintas, ada yang namanya shortcut, ada yang namanya memotong ruang, memotong waktu itu hingga sampai pada satu titik. Nah, hari ini teman-teman sekalian, pengen nggak saya mau kasih tahu jalan pintas menuju surga? Ingin? Siapa yang nggak ingin? Atau yang ingin angkat tangan atau stay tune di channelnya, videonya. Oke, baik. Jalan pintas menuju surga. Jalan pintas itu tidak hanya dimaknai dengan jalan kemudian dilewatin ada jalan potong seperti jalan tikus, tidak. Tetapi jalan pintas itu, jalan pintas menuju surga itu landasannya pertama harus kita bangun dulu. Apalagi jalan menuju surga. Jalannya harus kita bangun lalu kita lewatin. Bukan hanya sekedar membangun jalan itu, tetapi habis itu ditinggalin ya nggak sampai-sampai. Tapi jalannya kita bangun lalu kita lewatin. Setidaknya ada 4 hal dalam proses menuju membangun atau mewujudkan jalan pintas menuju surga. Apa itu? Yang pertama adalah akidah. Membangun akidah. Membangun akidah di sini adalah apa? Membangun akidah di sini adalah membangun landasan. Kalau teman-teman tahu jalan tol jalan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lain, melewatin bebas hambatan, mempercepat perjalanan kita tanpa hambatan apa-apa hingga menyingkat waktu. Nah, itu jalan tol. Nah, kita ibaratkan jalan pintas seperti membangun jalan tol. Dalam proses pembangunan jalan tol, maka harus kita lewatin dulu membangun landasan, memupuk landasan. Itu sama juga dengan membangun landasan akidah. Kenapa? Karena dengan akidah kita tahu surga, kita yakin surga, dan kita tahu kita ingin surga adalah tujuan akhir hidup kita. Dengan akidah. Tapi kalau landasan yang tidak dibangun dulu, maka surga itu tidak akan menjadi tujuan. Surga itu tidak akan menjadi target untuk kita capai. Tapi dengan akidah yang kuat, maka surga bisa menjadi tujuan.
Nah, pertama dibangun landasan akidahnya. Bagaimana cara membangun landasan akidahnya tadi? Dengan memperbanyak belajar tentang agama Islam. Singkatnya mungkin bahasa sekarang ngaji. Ngaji tentang Islam, ngaji tentang sakofah Islam, memperbanyak pengetahuan tentang keislaman. Agar apa? Agar akidah kita kokoh, akidah kita kuat, kita paham Islam hingga kita sadar bahwa Islam adalah way of life, adalah agama yang benar, dan hingga Islam itu mampu memuaskan akal kita, menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Hingga sampai proses seperti itu, barulah akidahnya dibangun dengan mantap. Tentu membangun akidah ini lewat proses berpikir. Dibangun bukan hanya karena orang tua kita Islam, ibu, ayah kita Islam, lalu kita lantas Islam. Itu kita tidak membangun akidah berdasarkan proses berpikir. Tetapi Islam ada pada diri kita karena proses keturunan. Maka landasan yang seperti ini masih lemah. Maka landasan yang kuat itu adalah dengan melewati proses berpikir. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan cara mengaji, ikuti kajian-kajian, memperbanyak bacaan-bacaan tentang keislaman, dan belajar dengan guru. Itu yang penting. Agar apa? Agar ilmunya mampu dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berdakwah. Nah, jadi ada pertama tadi apa? Pertama tadi perkokoh akidah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua berdakwah. Lah, kok berdakwah? Nah, berdakwah ini jalan pintas yang untuk membangun jalan pintas yang kedua. Bagaimana caranya? Jalan tol ketika sudah dibangun landasan, ketika sudah dibangun landasan yang kuat, maka harus diaspal. Jalan itu harus licin, tidak ada bolong-bolong, tidak ada lubang. Kenapa? Karena kalau ada lubang di jalan tol itu, ada lubang, ada batu kerikil sedikit saja atau kecil saja, itu bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan pengendara tergelincir hingga lepas kendali, menyebabkan kecelakaan. Maka dengan berdakwah ini bisa melewatin hal-hal yang seperti itu. Dengan berdakwah kita bisa menghilangkan segala rintangan selama dalam perjalanan. Dengan berdakwah juga perjalanan kita semakin lancar ketika rintangan itu tidak ada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, teman-teman. Rasul gambarkan kaum muslimin itu seperti orang yang berada di dalam sebuah kapal. Jadi kaum muslimin itu digambarkan oleh Rasul seperti penumpang yang ada di dalam kapal. Ada yang berada di bagian bawah, ada yang berada di bagian tengah, ada juga yang berada di bagian atas. Nah, lalu ketika penumpang yang ada di lambung kapal atau yang di bagian bawah memerlukan air, mereka enggan untuk melewatin penumpang yang ada di tengah, enggan melewatin penumpang yang ada di atas, maka mereka ngambil jalan pintas. Untuk mendapatkan air, mereka lubangin lambung kapal. Teman-teman bisa tahu apa akibatnya ketika penumpang yang ada di bagian bawah melubangin lambung kapal. Apa yang terjadi? Kapalnya tenggelam. Iya, kapalnya akan tenggelam. Siapa yang akan binasa? Orang yang ada di bawah? Ya. Di tengah juga binasa? Ya. Bahkan orang yang berada di atas pun akan binasa. Semuanya ikut tenggelam. Lalu bagaimana biar tidak tenggelam? Maka harus ada upaya pencegahan. Pencegahan dari mana? Dari penumpang yang ada di tengah, atau penumpang yang ada di atas, atau penumpang yang mengetahui kejadian itu. Harus dicegah. Nah, disinilah peran dakwah. Mencegah. Jadi ketika ada saudara-saudara kita yang berbuat maksiat, lalu kita tidak cegah, kita tidak ingatkan, maka kerusakan itu juga akan menimpa pada kita. Jadi bukan hanya kita soleh sendiri, kita selamat sendiri, sementara yang lain kita abai, maka kerusakan yang diakibatkan oleh orang lain itu
akan menimpa juga kepada kita yang tidak pernah melakukan kerusakan. Maka penting dalam berdakwah. Nah, itu efek ketika kita tidak melakukan dakwah. Disitulah pentingnya berdakwah. Sama halnya dengan diibaratkan dengan jalan tol tadi, dakwah tadi memuluskan jalan hingga tidak ada lubang, hingga tidak ada kerikil yang menyebabkan kita tergelincir dalam perjalanan menuju tujuan kita tadi, yaitu apa? Surga. Nah, kemudian dalam dakwah juga ini luar biasa. Dalam dakwah ini ketika kita berhasil mengajak seseorang untuk taat kepada Allah, berbuat baik atau kembali hijrah, maka pahala atas orang tersebut kita juga dapatkan. Pahala kebaikan yang orang tersebut lakukan atas wasilah kita, dia hijrah, atas wasilah kita dia bisa berbuat baik, dia makin taat, maka kebaikan yang dia lakukan juga kita dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dia dapat. Asik gak? Asik. Ini jalan pintas ini. Jalan pintas, jalan untuk mendapatkan, meraih pahala sebesar-besarnya. Jadi bukan hanya menghilangkan rintangan-rintangan yang ada di jalan dengan kita berdakwah, namun juga apa? Mempercepat laju kita menuju target tadi, menuju tujuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dengan bersedekah. Wah, bersedekah? Ya, bersedekah. Tidakkah teman-teman tahu amalan apa yang ketika seorang insan itu meninggal namun dia masih mendapatkan pahala atas itu? Salah satunya apa? Salah satunya sedekah jariyah. Benar kan? Nah, sedekah jariyah. Nah, sedekah ini kalau diibaratkan jalan tol itu kenapa bisa orang melaju dengan cepat? Lapang, bebas hambatan, tidak macet. Kenapa? Karena lapang. Maka dengan sedekah Allah lapangkan jalan kita menuju surga hingga kita bisa melaju dengan kencang menuju surga itu. Sedekah itu ringan. Kenapa? Allah itu memasukkan surga hanya dengan sebutir kurma. Ketika itu upaya dilakukan dengan sungguh-sungguh, pengorbanan itu diberikan. Jadi Allah tidak melihat berapa besar sedekah yang kita berikan, tetapi Allah melihat berapa kesungguhan dan pengorbanan yang kita berikan untuk menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah. Apalagi sedekah itu digunakan untuk membangun rumah tahfiz, untuk para penghafal Al-Quran. Itu luar biasa. Bayangkan ketika kita sedekahkan harta kita semaksimalnya, yang terbaik yang bisa kita berikan, kemudian itu dimanfaatkan oleh para penghafal Al-Quran. Lalu penghafal Al-Quran untuk menebar kebaikan di seluruh penjuru alam. Kebaikan yang kita yang diperoleh itu mereka dapatkan dan kita juga akan mendapatkan itu. Ini bentuk bahwa Allah melapangkan jalan kita menuju surga hingga kita bisa melaju dengan kencang menuju surga itu. Maka jangan tinggalkan infak subuh. Maka jangan sepelekan infak walaupun mentransfer 10.000 ke rekening donasi rumah tahfiz atau ke lembaga-lembaga sedekah yang lain. Sekarang yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat istiqomah. Jadi istiqomah ini ibarat apa? Ibarat kalau jalan tol kita jalanin dengan istiqomah, kita lewatin. Jadi jalan pintas itu bukan hanya untuk dibangun, tetapi untuk dilewatin hingga sampai kepada tujuan kita. Nah, maka ketika akidahnya sudah dibangun dengan kuat, kita tahu tujuan hidup kita apa, bagaimana cara proses menjalaninya apa, sudah dibangun. Kemudian yang kedua apa? Kemudian yang kedua adalah dengan berdakwah. Dengan berdakwah kita bisa menghilangkan rintangan-rintangan yang ada dalam perjalanan tadi. Kemudian kita bisa mendulang pahala yang besar dengan berdakwah, dengan pahala dakwah tadi, hingga bisa melaju kencang menuju tujuan kita yaitu surga. Tidak cukup hanya di situ, jalan harus lapang. Jalan harus lapang dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Dengan bersedekah Allah lapangkan jalan kita hingga
kita mati pun pahala itu akan terus mengalir, akan terus berlanjut hingga kita dapatkan. Dan tentunya harus dijalani dengan istiqomah. Bukan hanya sekarang membangun akidah, sekarang berdakwah, kemudian sekarang bersedekah, lalu besok berhenti, maka itu namanya tidak istiqomah. Maka terhenti sampai di situ. Efeknya apa? Efeknya nggak sampai juga tujuan. Ibarat kata seperti kita melewatin jalan tol, maka bannya bocor, misalkan bannya bocor, sampaikah kita di tujuan? Enggak, malah tambah susah. Kalau bannya bocor di tengah jalan tol, malah tambah susah. Kenapa? Karena nggak ada orang tambal ban. Nah, artinya apa? Artinya kita harus istiqomah melewatin jalan itu. Kita harus istiqomah melalui jalan tersebut. Hingga apa? Hingga nyawa kita berpisah dari jasad ini. Hingga itulah akhir dari perjalanan ini. Nah, teman-teman yang berbahagia. Nah, dari sini kita bisa mengerti dan paham bahwa apa? Jalan pintas bukan hanya dilewatin, tetapi kita perlu membangunnya dan perlu istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah melaluinya, menjalaninya. Hingga apa? Hingga masa atau waktu itu Allah antarkan kita kepada surganya Allah. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat melalui tahap-tahap tersebut untuk menempuh jalan pintas menuju surga. Semoga dengan hikmah Isra Mi'raj ini kita dapat mengambil pelajaran yang berarti, kita dapat banyak pelajaran yang luar biasa. Salah satunya adalah apa? Salah satunya dengan menempuh jalan pintas menuju surga. Apa tadi? Yang pertama adalah membangun landasannya dengan akidah. Kemudian yang kedua apa? Dengan melaksanakan dakwah. Yang ketiga apa? Dengan bersedekah, memperbanyak sedekah. Dan yang keempat, lalui dengan istiqomah. Semoga dengan 4 ini kita bisa membangun dan melewati jalan pintas menuju surga hingga menuju tujuan yang sesungguhnya, yaitu hingga kaki kita menginjakkan surga. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.